Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Galuh Panita dengan NIM F1J015067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ujian tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Augmented Reality sebagai media pembelajaran perangkat Internet of Things dengan metode Beset Marker Tracking. Langsung saja, yang pertama itu latar belakang. Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan interaksi perangkat komputasi yang dapat diidentifikasi secara unik yang dapat dihubungkan dengan antarmuka lain seperti mesin dan manusia yang terhubung melalui jaringan kabel dan nirkabel. Untuk mengambil data kontekstual dari lingkungan yang telah ada, Internet of Things adalah salah satu teknologi yang sedang ramai dikembangkan sehingga banyak orang yang berminat untuk mempelajarinya. Namun terdapat beberapa kendala seperti harga yang mahal untuk beberapa perangkat dan perangkat yang mudah rusak apabila terjadi kesalahan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, di mana terdapat mata kuliah Internet of Things dan ada beberapa mahasiswa yang masih kurang memahami fungsi dari perangkat Internet of Things, sehingga pada saat membuat proyek Internet of Things akan mudah terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Internet of Things. Pada saat ini, pembelajaran Internet of Things pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram dilakukan secara tatap muka dan menggunakan beberapa perangkat Internet of Things sebagai uji coba, sehingga masih terdapat mahasiswa yang kurang memahami kegunaan perangkat Internet of Things karena tidak dapat mencoba perangkat tersebut. Atas dasar hal-hal tersebut, maka penulis menganggap masalah tersebut cukup menarik dan akan dilakukan penelitian untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik dan dapat membantu mahasiswa dalam memahami kegunaan perangkat Internet of Things. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka solusi yang digunakan adalah membuat sebuah media pembelajaran dengan menggunakan teknologi augmented reality. Augmented reality sendiri adalah sebuah pandangan secara langsung atau tidak langsung dari lingkungan fisik atau dunia nyata yang unsur-unsurnya ditambah oleh input sensorik yang dihasilkan komputer seperti suara, video, grafik, atau data GPS. Berdasarkan teknologi augmented reality, informasi tentang dunia nyata pengguna di sekitarnya menjadi interaktif. Informasi buatan tentang lingkungan dan objeknya dapat dikenakan pada dunia nyata. Objek virtual augmented reality menampilkan informasi yang tidak dapat dideteksi pengguna secara langsung dengan inderanya. Dengan menggunakan teknologi augmented reality, model 3 dimensi dapat ditampilkan seolah-olah muncul di dunia nyata, bahkan dengan ukuran yang bisa diatur sesuai dengan yang diinginkan. Dengan augmented reality ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami kegunaan perangkat Internet of Things, sehingga pada saat mengerjakan proyek Internet of Things tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Internet of Things itu sendiri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membuat aplikasi augmented reality dengan menggunakan metode Beset Marker Tracking berbasis Android sebagai media pembelajaran perangkat Internet of Things. Yang kedua adalah bagaimana membuat model 3 dimensi perangkat Internet of Things yang semirip mungkin dengan perangkat Internet of Things yang asli. Dan yang terakhir adalah bagaimana merancang media pembelajaran perangkat Internet of Things berbasis augmented reality yang sesuai dengan prinsip visual. Berikutnya merupakan batasan masalah. Pada penelitian ini memiliki batasan-batasan masalah untuk memberikan lingkup penelitian agar lebih terfokus ketika pengerjaan. Adapun batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi ini menggunakan guide card atau kartu pemandu, yaitu sebuah kartu yang berfungsi sebagai penyedia marker dan image target agar mampu menyampaikan informasi juga sebagai tempat objek augmented reality muncul. Yang kedua adalah aplikasi ini memanfaatkan Qualcomm Vuforia SDK untuk mengatur database target atau gambar marker yang akan digunakan untuk membangun aplikasi augmented reality. Yang ketiga adalah pembuatan aplikasi ini menggunakan sampel data. Jadi dalam pembuatan objek 3 dimensi pada augmented reality digunakan starter kit perangkat Internet of Things. Yang keempat, aplikasi ini menggunakan metode Beset Marker Tracking augmented reality yang memungkinkan untuk memadukan kartu 2 dimensi sebagai marker
yang digunakan untuk memunculkan objek 3 dimensi. Yang kelima adalah aplikasi ini diterapkan pada smartphone berbasis Android dengan minimal versi Android Lollipop. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini bersifat offline. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengimplementasikan teknologi augmented reality dari sebuah marker 2 dimensi berbasis Android sebagai media pembelajaran mengenai perangkat Internet of Things. Yang kedua adalah menambah jenis media pembelajaran terhadap mata pelajaran Internet of Things. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan di dalam bidang augmented reality yang menggunakan metode based marker tracking. Yang kedua adalah bagi pembaca, yaitu menghasilkan aplikasi yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami fungsi-fungsi atau kegunaan dari perangkat Internet of Things, menambah pengetahuan tentang konsep augmented reality menggunakan based marker tracking, dan yang terakhir adalah menjadi referensi di dalam pengembangan sistem serupa. Selanjutnya merupakan tinjauan pustaka. Pada penelitian ini menggunakan 4 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Saidina Hamzah dan Denny Kurniadi tentang media pembelajaran perangkat keras jaringan berbasis augmented reality pada platform Android. Pada penelitian ini dilakukan karena keterbatasan jumlah media proyektor dan perangkat keras jaringan di SMKN 2 Kota Padang menyebabkan kegiatan pembelajaran khususnya teknologi WAN tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode marker based tracking pada teknologi augmented reality dimanfaatkan untuk menampilkan objek 3 dimensi di smartphone Android. Rancangan media menggunakan aplikasi Unity dan Vuforia sebagai database image target atau marker. Media ini dilengkapi dengan penjelasan bagian-bagian perangkat yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, dan audio. Yang kedua adalah penerapan teknologi augmented reality pada aplikasi media pembelajaran microcontroller berbasis Android dengan platform AR Core. Aplikasi AR yang dilakukan oleh Irham Huda dan Yusron Fuadi. Pada tahun 2019, aplikasi AR yang dikembangkan menggunakan metode markerless di mana tidak membutuhkan sebuah marker untuk menampilkan bentuk 3 dimensi dari augmented reality tersebut. Pada penelitian ini, aplikasi dibangun menggunakan platform AR terbaru dari Google, yaitu AR Core, yang menggunakan kamera smartphone untuk mendeteksi permukaan datar. Maka model microcontroller 3 dimensi yang dipilih akan muncul di permukaan tanpa kebutuhan untuk mendeteksi sebuah marker. Selanjutnya, penelitian tentang analisis penggunaan metode marker tracking pada augmented reality alat musik tradisional Jawa Tengah yang dilakukan oleh Rizwan Arif Setiawan dan Abdul Zikri pada tahun 2016. Pada penelitian ini, aplikasi tersebut dilakukan modifikasi dari single marker menjadi markerless sehingga mampu melakukan scanning tanpa membuat marker atau penanda objek 2 dimensi. Selanjutnya, aplikasi setelah pengembangan tersebut dilakukan pengujian serta perbandingan untuk menemukan tingkat kecepatan proses pemunculan objek 3 dimensi. Pengujian terhadap aplikasi dilakukan dengan jarak antara kamera smartphone dengan marker dan warna marker yang harus digunakan. Dan hasil dari pengujian tersebut didapatkan jarak optimal adalah 30 cm. Semakin jauh jarak marker dan kamera, maka kemunculan objek semakin lama, serta saat menggunakan warna yang kurang terang atau warna biru, objek muncul lebih lama dibandingkan warna kuning. Dan yang terakhir adalah penelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality yang dilakukan ilmuwan Mustaqim dan Nanang Kurniawan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality yang dimana dalam proses pembelajaran yang baik harus membuat aspek interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberi ruang yang lebih bagi siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat siswa. Media pembelajaran yang menarik juga sangat diperlukan bagi siswa SMK dikarenakan dalam pembelajaran SMK lebih mengutamakan praktikum daripada teori. Salah satu pengembangan media pembelajaran saat ini masih baru adalah media pembelajaran yang menggunakan augmented reality. Augmented reality dapat digunakan dalam hiburan,
kedokteran, mekanik, dan media pembelajaran. Augmented reality dapat dibangun dengan menggunakan bantuan software Vuforia dan Unity 3D. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berikut merupakan alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, bahasa pemrograman C, Microsoft Office 2019, browser Google Chrome, Unity 2019 yang digunakan sebagai software engine, Vuforia SDK sebagai platform augmented reality, Adobe Photoshop yang digunakan untuk membuat marker, Blender yang digunakan sebagai aplikasi 3D modeling, animasi, dan rendering dalam visualisasi desain, perangkat keras prosesor Intel Core i7, memori RAM 8GB, dan smartphone Android. Selanjutnya adalah bahan penelitian. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian sistem informasi ini adalah literatur-literatur dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, e-book, penelitian-penelitian sebelumnya, hasil kuesioner kebutuhan aplikasi yang diberikan kepada 30 mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, serta beberapa perangkat Internet of Things yang akan digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yang akan dibuat bentuk model 3 dimensi dari perangkat tersebut, dan data dari perangkat Internet of Things yang akan ditampilkan pada aplikasi yang sudah divalidasi oleh pakar yang merupakan seorang dosen Internet of Things pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Selanjutnya adalah alur pengembangan sistem. Dimulai dengan studi literatur, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, selanjutnya adalah desain sistem, desain marker, dan desain objek 3D. Selanjutnya adalah implementasi. Setelah itu dilakukan pengujian. Apabila sudah sesuai maka dilakukan dokumentasi, apabila belum sesuai maka kembali lagi dilakukan analisis kebutuhan. Selanjutnya adalah arsitektur sistem, bagaimana sistem berjalan secara umum. Dimulai dari smartphone yang akan men-scan marker, setelah itu Vuforia SDK akan mengenali marker dan mencari marker pada database marker. Apabila marker diidentifikasi dan terdapat pada database marker, maka objek 3D yang sesuai dengan marker yang terdeteksi akan ditampilkan pada layar smartphone. Selanjutnya merupakan use case diagram. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menggunakan beberapa fitur seperti menjalankan halaman secara air, menjalankan halaman cara penggunaan, menjalankan halaman latihan, melihat 3D AR perangkat IoT, melihat informasi perangkat IoT, mendengar audio informasi perangkat IoT, melihat fungsi perangkat IoT, dan melihat dataset perangkat IoT. Selanjutnya adalah kelas diagram yang terdiri dari 9 kelas yang memiliki fungsi masing-masing, seperti kelas menu yang berfungsi untuk mengatur menu utama aplikasi. Selanjutnya adalah kelas simulai yang berfungsi untuk menghubungkan kelas kamera dengan kelas menu. Selanjutnya adalah kelas pencocokan marker yang berfungsi untuk mencocokkan marker. Selanjutnya adalah kelas dataset yang berfungsi untuk mengatur dan mengambil data yang dibutuhkan oleh kelas-kelas yang lain. Selanjutnya ada kelas infotext yang berfungsi untuk mengambil data string. Selanjutnya ada kelas objek 3D yang berfungsi untuk mengatur posisi objek 3D, dan ada kelas image target yang mengambil nilai X, Y, Z dari objek 3D untuk disesuaikan dengan nilai X, Y, Z dari image target atau marker nantinya. Selanjutnya merupakan sequence diagram. Yang pertama adalah sequence diagram menampilkan objek 3D. Pada saat mahasiswa atau user mengklik tombol start AR, kamera otomatis akan terbuka dan akan mendeteksi marker. Pada saat mendeteksi marker, kelas pencocokan marker akan mulai mencocokkan marker dengan metode get marker. Apabila marker tidak terdeteksi, maka kelas pencocokan marker akan mendeteksi ulang marker. Apabila marker terdeteksi, maka kelas dataset akan mulai meminta posisi objek 3D, lalu akan meminta posisi image target, posisi X, Y, dan Z. Selanjutnya akan meload objek 3D dan menampilkan objek 3D kepada user. Sequence diagram selanjutnya yaitu menampilkan informasi teks pada saat objek 3D sudah ditampilkan. Lalu mahasiswa
menekan button melihat informasi, maka dataset akan meminta informasi pada kelas infoset, selanjutnya akan meload lagi dan memberikan kepada mahasiswa atau user informasi yang sesuai dengan objek 3D yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu informasi audio. Pada saat informasi objek 3D dan informasi teks sudah ditampilkan dan mahasiswa atau user menekan button mendengar informasi, maka kelas infotext akan meminta data audio pada kelas info audio. Selanjutnya akan meload lagi info audio yang telah didapat agar dapat didengar oleh user atau mahasiswa. Selanjutnya merupakan activity diagram. Yang pertama adalah activity menampilkan objek 3 dimensi. Pada saat user memilih menu Start AR, sistem akan menampilkan menu AR. Selanjutnya user akan mengarahkan kamera pada marker dan sistem akan mendeteksi marker pada guide card dan akan mencocokkan marker pada database yang ada. Apabila berhasil, maka sistem akan menampilkan objek 3 dimensi. Apabila tidak, maka sistem akan mendeteksi ulang marker yang ada. Dan selanjutnya apabila user menekan virtual button pada halaman tampil animasi 3 dimensi, maka sistem akan menampilkan halaman dari virtual button, yaitu halaman informasi dari perangkat IoT yang sedang tampil. Selanjutnya merupakan activity diagram untuk cara penggunaan. Pada saat user memilih menu cara penggunaan, sistem akan menampilkan halaman cara penggunaan dan user dapat membaca cara penggunaan. Selanjutnya yaitu activity diagram dari latihan. Saat user memilih menu latihan, sistem akan menampilkan soal latihan. User akan membaca soal dan menjawab soal. Apabila masih ada soal, sistem akan terus menampilkan soal. Apabila soal sudah habis, maka sistem akan menampilkan skor dan user dapat melihat skor. Selanjutnya merupakan tampilan user atau user interface. Tampilan pertama yang sebelah kiri merupakan splash screen yang akan ditampilkan selama 2 detik. Selanjutnya user akan diarahkan pada tampilan main menu yang terdiri dari 4 fitur, yaitu mulai, tutorial, kuis, dan tentang. Selanjutnya merupakan tampilan default dari kamera AR dan tampilan apabila terdapat marker yang terdeteksi. Apabila user menekan button informasi pada pojok kanan atas, maka sistem akan menampilkan informasi tentang fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things tersebut. Selanjutnya adalah tampilan dari halaman tutorial yang menampilkan cara memulai aplikasi augmented reality dan halaman kuis yang berisi tentang soal-soal dan seputar fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things. Pada halaman kuis ini, user akan ditampilkan sebanyak 20 soal yang diacak dari 40 soal yang tersedia, dan user akan menerima 5 poin setiap menjawab benar dari soal tersebut. Selanjutnya adalah hasil akhir dari halaman kuis, di mana user dapat memulai kembali latihan atau kuis, atau user dapat kembali ke main menu. Dan sebelah kanan merupakan halaman tentang aplikasi yang berisi deskripsi singkat dari aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya merupakan demo program. Pada saat aplikasi dijalankan, sistem akan menampilkan splash screen selama 2 detik. Selanjutnya user akan diarahkan ke halaman utama. Di sini terdapat 4 fitur, yaitu mulai, tutorial, kuis, dan fitur tentang. Pada fitur tutorial, user akan dijelaskan tentang bagaimana cara memulai aplikasi augmented reality tersebut. Selanjutnya, pada fitur tentang aplikasi, user akan diberikan deskripsi secara singkat tentang aplikasi yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, pada fitur mulai, sistem akan men-scan marker yang terdeteksi. Apabila marker tidak terdeteksi, sistem akan menampilkan model 3 dimensi dari marker tersebut. Dan apabila user menekan button informasi pada kanan atas, maka informasi tentang fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things tersebut akan ditampilkan.
Modul Selain L298N Dual Hub Bridge Driver motor ini berfungsi mempermudah kita dalam urusan mengontrol motor DC menggunakan microcontroller. Dengan driver motor, selain kita dapat mengendalikan on-off dan arah putaran, kita juga dapat mengendalikan kecepatannya. selain informasi berupa teks, user juga dapat mendengarkan informasi berupa audio apabila menekan button audio yang tersedia. User dapat memperbesar model 3 dimensi dengan cara menaruh dua jari pada layar dan menggerakkannya secara bersamaan. Ini merupakan percobaan dari marker yang lain, di mana user juga dapat merotasi model 3 dimensi untuk melihat bagian belakang dari model 3 dimensi tersebut dengan cara menaruh dua jari pada layar dan memutarnya searah jarum jam atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah fitur kuis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 20 soal yang ditampilkan secara acak dari 40 soal yang tersedia. Apabila user telah menjawab semua soal, maka user akan ditampilkan hasil latihan dari kuis tersebut, dan user dapat melakukan latihan lagi dengan menekan button kuis lagi atau kembali kepada menu utama. Selanjutnya, untuk keluar aplikasi, user dapat menekan tanda silang merah pada pojok kanan atas. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Pada pengujian black box testing, pengujian pada fitur Augmented Reality Internet of Things terdiri dari scene, button, objek 3D, dan objek klik untuk semua materi yang ada, di mana hasil dari pengujian ini semua fungsi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada pengujian adaptability, kualitas perangkat lunak dari aspek adaptability mempunyai skala sangat baik dan aplikasi memenuhi aspek kualitas adaptability. Selanjutnya adalah pengujian pelacakan. Pengujian pelacakan pada outdoor dengan cahaya matahari memiliki jarak optimal terhadap marker 10 cm hingga 90 cm. Sedangkan pada indoor menggunakan penerangan lampu berwarna putih memiliki jarak optimal terhadap marker 10 cm hingga 80 cm. Selanjutnya adalah pengujian oklusi. Proses pendeteksian marker yang optimal adalah ketika marker dalam kondisi tidak terhalang apapun dan dalam kondisi terhalang sesuatu sebesar 10% sampai dengan 30% bagian marker. Selanjutnya hasil pengujian dari Main Opinion Score atau MOS. Pada pengujian MOS, responden merupakan mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah Internet of Things atau sedang mengambil mata kuliah Internet of Things, di mana sebanyak 60,3% menjawab sangat setuju dan sebanyak 35,3% menjawab setuju dan 4,4% menjawab cukup. Berikutnya merupakan kesimpulan dari penelitian. Yang pertama adalah aplikasi Augmented Reality Internet of Things dapat digunakan sebagai media pembelajaran alternatif dalam mempelajari fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things. Yang kedua, aplikasi AR Internet of Things dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami informasi mengenai fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things. Yang ketiga, aplikasi berhasil menampilkan objek 3 dimensi sesuai dengan marker yang terdeteksi oleh kamera AR. Yang keempat, aplikasi AR Internet of Things dapat menjadi media pembelajaran alternatif dalam mempelajari fungsi dan dataset dari perangkat Internet of Things sesuai dengan hasil pengujian MOS terhadap mahasiswa, di mana sebanyak 60,3% menjawab sangat setuju dan 35,3% menjawab setuju. Yang kelima adalah proses pendeteksian marker pada outdoor dengan cahaya matahari memiliki jarak optimal yang terdiri dari jarak minimum kamera AR terhadap marker 10 cm dan maksimum kamera AR adalah 90 cm. Yang keenam, proses pendeteksian marker pada indoor menggunakan penerangan lampu berwarna putih memiliki jarak optimal yang terdiri dari jarak minimum kamera AR terhadap marker 10 cm dan jarak maksimum kamera AR adalah 80 cm. Dan yang ketujuh, dalam proses pendeteksian marker yang optimal adalah
ketika marker dalam kondisi tidak terhalang apapun dan dalam kondisi terhalang sesuatu sebesar 10 sampai dengan 30 bagian marker. Yang terakhir adalah saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat aplikasi yang serupa, namun menambah objek 3 dimensi augmented reality dari perangkat Internet of Things agar aplikasi ini lebih kompleks. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat aplikasi yang serupa yang dapat lebih responsif terhadap semua device Android. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat aplikasi yang serupa namun menggunakan metode markerless sehingga aplikasi tidak memerlukan sebuah marker lagi untuk menampilkan objek 3 dimensi. Sekian presentasi ujian tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.